Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Bagaimana kabar antum sekalian? Semoga baik-baik saja. Dan sebelum mulai, kami dari segenap tim belajar bahasa Arab dasar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membuat kegiatan baru atau jadwal baru, di mana sebelumnya kita hanya mempunyai kosakata, kemudian pelajaran durus lughah, dan yang ketiga ini insyaallah yang baru adalah kaidah simpel bahasa Arab. Ya, jadi kaidah simpel bahasa Arab yang mana kaidah-kaidah ini sering digunakan dan bisa langsung kita praktekkan. Jadi untuk mempraktekkan kaidah ini antum sebaiknya menyimak kosakata. Jadi nanti kosakata itu sebagai dasar untuk praktek. Nanti kaidahnya adalah kaidah simpel ini, kemudian antum praktekkan ke kosakata-kosakata yang ada di channel ini. Ya. Jadi kaidah simpel bahasa Arab yang pertama, sesi 1 ini adalah mengenai kata ganti atau bahasa Arabnya adalah dhamir. Kata ganti itu apa? Itu mengenai seperti saya, kamu, kemudian dia dan lain-lain. Jadi tidak menyebutkan nama tetapi menyebutkan kata ganti. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah kata ganti yang menunjukkan milik. Ya, kata ganti yang menunjukkan milik. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti ada saya plus buku menjadi buku saya atau bukuku. Kemudian ada kamu plus pena menjadi penamu. Ya, bukan pena kamu, ini kan agak kurang enak didengar. Tapi yang enak penamu. Atau ada aku dan cinta menjadi cintaku. Ya, senyum-senyum sendiri kan ya. Baik, jadi itu dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kalau bahasa Arabnya bagaimana? Nah, insyaallah kita bahas pada sesi kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nanti antum mendapatkan pemberitahuan apabila ada update selanjutnya dengan menekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya. Jadi kita masuk ke dalam kata ganti atau dhamir yang pertama, yaitu saya. Bahasa Arab saya apa? Saya yakin antum tahu semua. Saya adalah ana, ya, ana. Ana adalah saya. Kemudian kita pakai, yang kita praktekkan pertama adalah ana dulu ya, mengenai saya dulu, karena ini nanti kalau semuanya panjang. Ya, saya, kita membahas tentang saya dulu untuk part 1 ini. Nah, kemudian ketika kita akan menyebutkan bukuku ya, atau buku saya, buku bahasa Arabnya apa? Kitabun ya. Kitabun. Nah, buku plus saya. Jadi kitabun plus ana gitu ya. Ini mentahannya belum diolah. Jadi kitabun plus ana. Kitabun buku, ana adalah saya. Nah, ini kalau antum bilang kitabun ana, itu antum jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang lucu dalam bahasa Arab. Nah, untuk membuat buku saya atau bukuku itu kita ada beberapa kaidah yang insyaallah mudah sekali antum praktekkan. Yang pertama kita olah kitabun dulu. Kitabun. Nah, kitabun yang pertama antum hilangkan tanwinnya. Jadi kitabu ya. Hilangkan tanwinnya dulu. Jadi untuk format seperti ini kita nggak boleh pakai tanwin ya. Jadi pertama hilangkan
tanwinnya. Kemudian kalau ada al sebelumnya, contoh al-kitabu gitu ya, ada soal al-kitabu plus ana itu, hilangkan alnya juga. Al atau kita sering menyebutnya alif lam. Jadi rumus pertama adalah tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada al. Jadi hanya kitabu gitu ya. Kitabu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kasrohkan. Harokat terakhirnya kita kasrohkan menjadi kita apa? Kitabi. Nah, itu baru buku tok. Ini baru buku. Sayanya belum masuk. Nah, kata ganti saya itu kalau kita masukkan ke dalam kata benda ataupun kata-kata yang akan kita akui kemilikannya, maka itu adalah tandanya dengan ya sukun saja. Ya sukun. Nah, kemudian kita gabungkan kitabi plus ya sukun menjadi kitabi gitu ya. Jadi ada ya sukunnya. Ya-nya ini menunjukkan saya. Jadi kitabi adalah buku saya atau bukuku. Ya, itu. Kemudian contoh yang lainnya. Pulpen. Pulpen apa? Kolamun plus anak tadi ingin menjadi pulpen saya, pulpenku, maka pertama kita hilangkan tanwinnya, kolamu, atau kalau antum mau lebih cepatnya hilangkan tanwin kemudian jadikan kasroh menjadi kolami, baru tambahkan ya sukunnya menjadi kolami. Nah, ini ya-nya itu menunjukkan saya, berarti pulpen saya. Kalau kolamun saja, maka sebuah pulpen, nggak tahu itu pulpen milik siapa, entah milik orang lain, milik ibu, milik bapak, milik anak, milik guru, nggak tahu. Tapi kalau kita tambah ya, maka itu menunjukkan pulpen itu adalah punya saya. Kolami. Nah, itu. Ya. Contoh lain, rumah. Rumahku. Bagaimana rumah? Rumahku. Kita akan membuat rumahku. Kita tulis dulu rumah. Baitun. Kemudian hilangkan tanwin dan kasrohkan. Untuk harokat terakhirnya, ingat, hilangkan tanwin dan kasrohkan. Jadi baiti. Dan kita tinggal menambahkan ya sukunnya menjadi baiti. Nah, jadi kita sambungkan saja. Kalau memang huruf terakhirnya itu bisa disambung. Kalau nggak bisa, contohnya adalah hajarun, ya, hajarun apa artinya? Batu. Antum mau bilang batuku gitu ya, batuku, batu saya. Maka gimana tadi? Hilangkan tanwin, jadikan kasrah. Jadi hajari. Kemudian tambahkan ya sukun. Nah, karena ra itu setelahnya nggak bisa disambung dengan huruf apapun, maka kita tuliskan saja di sampingnya. Ya, hajari. Seperti itu. Baik. Bisa dipahami? Di berikut saya berikan beberapa contoh. Contoh kelasku. Kelas adalah faslun. Kalau kelasku menjadi fasli. Ya-nya menunjukkan saya. Faslun sebuah kelas, fasli kelasku. Kemudian Na'lun
Na'lun apa? Sandal. Kalau ingin menjadi sendalku menjadi na'li. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian tambahan. Kalau tadi kan kita membahas yang tanwin saja. Nah, nanti kalau al sama aja. Kita ada al-babu. Al-babu. Pintu itu, gitu kan. Kalau mau menjadi pintuku, maka tinggal hilangkan al, jadikan kasroh. Jadi intinya ketika kita mau menambahkan dhamir itu nggak boleh ada tanwin ataupun ada al. Jadi kalau ada al, alnya dihilangkan, kemudian jadikan kasroh kalau mau dijadikan pintu saya. Plus ya mati menjadi babi. Ini babi pintuku ya, bukan babi hewan ya. Babi pintuku. Baik, semoga bisa dipahami. Dan nanti untuk menjadi pintu kamu, pintumu, pintunya, pintu mereka, pintu kalian, insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga ini bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya, dan antum bisa paham, kemudian bisa menambah wawasan antum. Dan apabila ada kesalahan dalam tulisan ataupun dalam penyampaian, bisa antum sampaikan di komentar yang nanti bisa menjadi acuan koreksi. Jazakallahu khairan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.